sukses! Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur subtitle untuk meningkatkan kualitas pengalaman saat menonton video. Salam sukses! Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kas. Yeay! Para pebisnis apotek, salam sukses. Hari ini kita akan membahas tentang studi kasus apotek yang salah satu apotek yang saya kelola, klien saya itu saya sebut aja adalah apotek UNY. Saya diminta untuk mengelola apotek ini itu kurang lebih ada dalam waktu 4 bulan ini ya, 5 bulan inilah, 5 bulan ini gitu. Nah, dan apotek ini melangkah tidak mulus dan saya 3 bulan pertama itu keteteran. Kenapa? Karena apotek ini kultur budayanya itu ngikut dengan klinik Firdaus. Salah satunya ya, salah satu klinik itu di tetanggaan gitu ya. Nah, kultur budayanya tidak bisa, dan saya mendapatkan limpahan karyawan dari instalasi farmasinya klinik Firdaus ke tempat saya. Itu saya dapat limpahan di situ. Ada 4 karyawan yang limpahan dari saya. Nah, kendalanya apa? Kendalanya itu saya kira saya bisa men-set up karyawan yang ada ini itu untuk bekerja dengan ritme saya. Men-set up bekerja dengan ritme saya, dengan budaya saya, dengan aturan saya gitu, dan dengan target-target angka yang saya miliki. Sebulan pertama, oke, saya kehilangan uang 12 juta, 13 juta untuk menggaji mereka. Oke, mungkin kok omsetnya baru 300 ribu kok nggak jalan ya gitu. Saya memilih leader dari saya 2 orang itu juga saya salah sesungguhnya, karena dia leadernya baru fresh graduate. Dia salah satu apoteker fresh graduate dan dia belum, leadershipnya tidak bisa, sehingga dia tidak pernah terpapar oleh budaya kerja saya. Itu yang paling fatal buat saya gitu. Dia belum masuk ke budaya kerja saya, sudah saya pilih di situ. Bulan kedua, omsetnya juga masih ini, dia nggak gerak, hanya jaga outlet, hanya penunggu museum obat lah, bukan outlet menurut saya gitu ya. Itu, maka saya udah panik dan saya ambil tindakan. Saya ambil orang saya yang di apotek pusat untuk terjun ke sana. Terjun ke sana dan di apotek itu kemudian di apotek itu saya ambil satu pimpinan apoteker juga, tapi udah terpapar ideologi saya, terpapar kekuatan saya, terpapar fighting spiritnya saya gitu, dan budaya-budaya yang kita bangun di sini. Itu bulan ketiga kita ambil keputusan untuk buat aturan baru. Buat aturan baru harus seperti ini, Anda seperti ini. Yang kemarin aturan-aturan itu sudah dipaparkan, sudah disosialisasikan mental. Bulan ini kita tulis fakta integritas, bagi yang nggak setuju silahkan keluar. Dan bedol desa semua, keluar semua ya. Itu, yang jagain cuma tinggal yang orang saya itu. Nah, hebatnya kita langsung tuh koordinasi, kita jagain tuh, kita ambil orang-orang untuk jaga gitu, kemudian saya cari mahasiswa saya untuk jaga juga, dan sehingga terbentuklah 1 bulan pertama. 1 bulan pertama itu adalah tim dadaan. Tim yang kita rekrut secara mendadak untuk mengisi kekosongan, karena kita udah punya klien utama adalah klinik itu. Nah, ternyata teman-teman itu saya membuat frame sebelum saya memutuskan untuk bagaimana kita konsekuensinya agar kalau bedol desa kita ini itu kita aturkan, bedol desa itu kita rubah tuh struktur organisasinya seperti ini. Anda seperti ini, Anda ini akan saya bahas di sini nih. Akan saya dibahas di sini frame-nya di laptop ini. Nanti kemudian kita bahas ya habis video ini kita akan bahas. Nah,
atau nggak usah habis video ini, berarti langsung aja nanti ya disambungkan ya Mas ya, editor ya. Nggak usah di-cut ini, nggak usah di-cut biar lucu-lucu gitu. Gitu. Nah, eh, kita langsung bahas di video ini ya, bagaimana saya membuat frame sebelum proses bergaul desa itu terjadi. Oke, mari kita lihat di laptop ini ya. Nah, teman-teman, kita bahas di video ini. Ini adalah apotek UMY ya, kita aja karena ini memang apotek saya gitu, dan ini video eksklusif ya, teman-teman nggak bisa nge-share sembarangan juga kan. Nah, ini kita bikin struktur organisasinya. Struktur organisasi apotek itu untuk manajer unit itu, manajer unit ini secara keseluruhan ya, secara struktur keseluruhan manajer unit itu membawahi HRD, membawahi finance, membawahi gudang dan purchasing, kemudian membawahi kepala outlet, kemudian membawahi kepala outlet Pleret, ini cabang kami satunya, kepala outlet Brosot cabang satunya, dengan kepala outlet UMY. Nah, ini kita akan bahas yang kepala outlet UMY nih. Sebelumnya kita punya target bulanan nih. Bulan ini Juni, bulan Juli, Agustus, September nih. Nah, ini karena memang institusi besar Muhammadiyah, maka kita juga patoknya gede nih, mematok omsetnya itu gede gitu, dan benar gitu. Ternyata kita hitung proyeksinya 150 dari UMY, 100 juta dari sekitar. Yang ini 300 juta dari UMY, 200 juta sekitar. Yang ini 500 juta dari UMY dan PP Muhammadiyah, yang ini 250 dari sekitar. 600 juta UMY dan PP Muhammadiyah, 400 juta sekitar nih. Kemudian struktur organisasinya ini untuk pembenahan awal-awal sampai mencapai 250 juta itu tadi di bulan Juni ini, kita struktur organisasinya ini kepala outlet, aping, kru AA atau kru asisten apoteker 4 jumlahnya, sales delivery, telemarketing. Nah, ini kita bikin seperti ini. Sales delivery ini untuk ke UMY-nya, telemarketingnya ini juga untuk broadcast pelanggan-pelanggan, kita dapat database dari UMY ya, dari UMY dosen-dosen, karyawan, itu kita dapat database dari sini. Kemudian jadwal UMY-nya ini jadwal jam 0 ini 0 kebetulan 24 jam ya. Senin sampai Sabtu, Minggu. Nah, ini kita langsung buat jadwalnya gitu. Ini ada jadwal dibuat. Kemudian gaji langsung kita bikin frame berpikir ini, kepala outlet itu gaji pokok 1.300.000, tunjangan jabatan 700, insentif transport dan makan 3.390, insentif pengganti tuslah 300, total ini kos. Ini juga totalnya take home pay-nya ini sekian gitu. Nah, kemudian job desk kepala outlet, memastikan jalannya operasional outlet, membuat jadwal shift, bertanggung jawab dengan target omset, menjalankan program dan strategis dari manajer unit. Tadi kan ada perusahaan. Kemudian controlling stock, kemudian bertanggung jawab dengan cash flow outlet baik secara harian dan bulanan, cost dan budgeting kebutuhan outlet, report mingguan dan bulanan operasional outlet kepada manajer unit perusahaan, menjadi telemarketing nih. Nah, ini. Kemudian KPI upping. Nih, KPI upping nih, gaji pokok 1.300.000, tunjangan jabatan 300, tunjangan perizinan SIPA, insentif pengganti tuslah, insentif transport makan, total 2.400.000. Job desk upping, membantu apa? Menjalankan operasional, purchasing outlet, input barang datang, support telemarketing, setor uang ke bank dan mencatat laporan keuangan, monitoring stok. Ini. Kemudian KPI kru outlet nih. Ini KPI kru outlet cuma kayak gini nih. Gaji pokok 1 juta, insentif transport, makan 15.000, 26 hari 390. Nah, totalnya ini gitu. Nah, nanti kalau asisten apoteker itu 1.900.000, maka tunjangan asisten apoteker tuh 500.000 gitu di sini. Di sini ada ada tunjangan apoteker. Tunjangan asisten apoteker. Itu di bawah, ini di bawahnya ya. Nah, ini tunjangan AA itu. Ini 500 misalnya ya. Nah, kan 1.900.000 gitu. Nah, ini kalau tunjangan AA, kalau AA ya, kalau AA loh dia, kalau enggak AA ya enggak gitu kan. 1.300.000 tadi. Itu berarti dikasih sini di sini di atasnya above.
Nah, ini berarti totalnya 1.390.000. Nah, ini. Kemudian job desk kru outlet, menjalankan operasional outlet, input barang datang, setor uang ke bank dan laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, melakukan pengiriman obat, cek stok dan random, melakukan stok opnam. Ini punishment nih, punishment. Jika terjadi teguran lisan, maka akan mendapatkan pengurangan 1 poin dengan nilai gaji pokok dibagi 26. Maka teguran tertulis 1 dan 2 mendapatkan pengurangan 2 poin dengan nilai 1 poin gaji pokok dibagi 26. Surat peringatan tertulis ketiga harus bersedia mengundurkan diri. Contoh, teguran lisan, datang terlambat lebih dari 30 menit tanpa konfirmasi atasan atau tidak melakukan prosedur yang berlaku. Gaji pokok dibagi 26. Ini 50.000. Teguran tertulis SP1 sampai 2 alfa atau mangkir atau meninggalkan pekerjaan tanpa izin dari atasan. Ini langsung nih pengurangan 2 poin dengan nilai 100.000. Gitu kan. SP3 atau mengundurkan diri, melakukan tindak pidana yang sudah terbukti atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan baik secara materi dan non materi. Mangkir atau meninggalkan pekerjaan tanpa izin dari atasan selama 3 hari berturut-turut, maka akan diwajibkan untuk mengundurkan diri. Ini, oke. Itu punishment. Nah, kemudian inilah yang besar. Bonus tim, ini outlet hanya untuk bulan Juni 2021 saja gitu. Pencapaian misalnya tercapai 100 juta, maka dapat 2 juta. 150 juta dapat 4 juta, 200 juta dapat 6 juta, 250 juta dapat 10 juta, dibagi individunya itu. Nah, terus KPI sales delivery. Nah, kalau KPI sales delivery ini gaji pokok, tunjangan transport ini, kemudian bonus capai target harian. Dia dicapai target nih sales delivery ini karena dia sambil mengantar itu rencananya di kampus itu UMY itu juga WA, Ibu ada yang pesanan lagi sekalian kita ambilkan. Terus di sana juga sok kenal. Maka sales delivery ini good looking, penampilan menarik, orang influence lah yang ini yang orangnya harus kita cari itu. Itu kriterianya. Nah, ini 1 juta ini total take home pay-nya sekian itu. Kemudian ini adalah untuk bulan ini aja kita berlakunya ini gitu. Pengeluarannya kita anggarkan sampai totalnya gaji 16 ini gitu dengan target omset tadi 200 juta, 250 juta. Gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan tuh, marketing program membership untuk lingkungan, apotek UMY, PIC-nya itu misalnya undangan cek lemak, cek tulang, bikin member, partnership, perusahaan swasta, instansi, kelurahan, polsek, pemkot, perhotelan dan macam-macamnya nih. Ini tugasnya kepala outlet. Ini PIC Iping dan sales delivery ini bagi tugas nih. Program lingkungan kampus UMY, special treatment untuk rektor sampai dengan kaprodi, desain khusus, Civitas Akademi, beduk mutu, spanduk dan pengenalan apotek UMY di Boulevard, BC database Civitas UMY, respon atau feedback dari BC dengan jadwal pengiriman pada pagi on the spot, pelanggan klinik untuk sembuh. Kemudian kita ada beduk mutu juga nih. Kemudian operasionalnya nih, desain kartu member, neon box, MMT, kartu spanduk, kartu member, cutting stikernya. Ini semuanya kita tulis di sini nih. Nah, kemudian ini adalah struktur organisasi untuk yang selanjutnya next setelah project itu terjadi, maka kita nambah sales traffic dan telemarketing nih. Ditambah nih sales traffic. Kalau tadi kan sales ini gitu. Nah, itu. Ini dulu dilakukan tuh. Nah, ini dilakukan tadi kita frame-nya kita lakukan. Kemudian kita pada 3 bulan itu kita ini resign semua, bedol desa, kita cari orang baru dan alhamdulillah per hari ini kita nggak capai sih target omset 200 juta itu target omset bulan Juni itu kita capai target omset bulan Juni itu berapa ya? Tadi 250 kita nggak capai, tapi alhamdulillah kita bisa mencapai bulan ketiga ini, bulan Juni ini sampai 220 juta. Itu kita ada big deal yang hebat dan ada alhamdulillahnya juga terbantu juga dengan omset-omset COVID ya. COVID obat-obat isoman ini gitu. Ya, itu
sharing session dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang apoteknya baru. Semangat ya. Assalamualaikum.